Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hari ini kita akan mengaji kitab tentang teolog, tentang akidah Islam. Penulisnya merupakan seorang Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, di mana beliau merupakan seorang keturunan Nabi yang sempurna karena dua nasabnya diapit oleh Hasanin, yaitu Hasan dan Husain. Dari jalur bapak nasabnya nyambung kepada Sayyidina Hasan, jadi nyambung kepada Hasaniyun. Sedangkan dari arah ibu nasabnya nyambung kepada Sayyidina Husain, jadi Husainiyun. Kemudian dua nasab itu bertemu di Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Kitab ini bernama Aqidatul Awam. Akidahnya orang-orang yang awam, orang-orang yang baru belajar tentang teori tentang ketuhanan. Karena ketuhanan atau bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu wujud, qidam dan sebagainya, itu harus berdasarkan keyakinan kita sendiri. Tidak boleh taklid seperti kita belajar fikih. Kenapa sholat wajib? Karena kata imamnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ditanya, Allah Tuhan kita, itu kata siapa? Ya harus kata kita sendiri, harus berdasarkan keyakinan kita sendiri. Makanya perlu kita mempelajari kitab teolog yang salah satunya kitab Aqidatul Awam ini. Kitab tipis, tidak lebih dari 60 bait, tapi memberikan banyak faidah kepada kita. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah pertama-tama kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabat tabi'in, para auliya syuhada as-salihin, al-a'immatul mujtahidin, wa khususan ila hadrati sayyidina wa maulana sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Syarif Hidayatullah, wa ila sahibi hadzal kitab Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihahu wa 'alama barakatahu wa nafa'ana bi'ulumih. Tak lupa kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada para pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama, wa bil khusus Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Abdul Halim Majalengka, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Samsuri, Gustur, Kiai Sahal dan kiai-kiai lainnya. Kemudian pimpinan Al-Azhar Syarif Syekh Ahmad Thayyib dan beserta jajarannya, dan beserta jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama saat ini juga. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan dalam menjadi garda terdepan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak lupa kepada kedua orang tua kita juga, wa usulihim wa fura'ihim, wa bil khusus Bapak kula Kiai Haji Masykur Ibn Ilyas dan Ibunda kula Nyai Haji Aisyah, dan guru-guru kita, wa bil khusus Kiai Haji Asaf Saifuddin Halim, Kiai Haji Habib Mular Ade, Kiai Mustafa Al-Suraj, Kiai Bahuddin Gus Ulil, Profesor Salahuddin Al-Kafrawi, Syekh Husam Ramadan Al-Azhari, Syekh Hasan Al-Kamil Al-Hamid Al-Azhari, Syekh Amr Asyal Al-Azhari, Syekh Saltur, Syekh Zakaria Marzak Al-Azhari, Syekh Nabil, Syekh Abdullah, dan seluruh ustaz-ustaz kita semua, guru-guru kita semua yang ada di dunia tanpa terkecuali, wabil khusus yang ada di Pondok Pesantren Nur Sidik Cirebon dan yang ada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang di Surabaya maupun di Pacet Mojokerto, tanpa terkecuali yang masih hidup dan yang sudah mendahului kita semua. Sya'ilillahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق خير مبتدع. Abda'u bismillahi warrahmani. Kata musannif, aku memulai penulisan nazam ini
dengan bacaan bismillah. Ar-Rahman yang maha Rahman, wabir Rahim dan maha Rahim. Mengikuti sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u atau la yuftatahu bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau dalam riwayat lain fahuwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak didahului dengan bacaan bismillah maka akan tertolak atau akan terputus. Maksudnya adalah tidak dianggap sebagai ibadah. Daimil ihsani, langgeng al ihsan, sifat keapian. Daimil ihsani ini idofatus sifah lil mausuf, idofatus sifah alal mausuf. Jadi awalnya adalah al ihsan ad-daim. Jadi al ihsan itu kebaikan, ad-daim yang langgeng. Jadi didofahkannya daim kepada al ihsan sehingga maknanya tetap ad-daimil ihsan, langgengnya sifat keapikan. Jadi bagus. Falhamdulillahil qadimi al awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka adapun segala puji. Alif lamnya di sini menggunakan alif lam al-istighraqiyah. Al-istighraq itu maknanya adalah tenggelam. Jadi ditenggelamkan semuanya. Artinya adalah mencakup seluruh hamd yang ada. Di kitab Nailul Maram, syarah Tahsilu Nailul Maram li bayani manzumatin aqidat al-awam, hamd ada 4. Hamdu qadimin li qadimin, hamdu qadimin li hadithin, hamdu hadithin li qadimin, hamdu hadithin li hadithin. Jadi pujian dari Gusti Allah kepada Gusti Allah, pujian dari Gusti Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Gusti Allah, pujian makhluk kepada makhluknya. Adapun sekalipun pujian itu berakhir kepada selain objeknya Allah, misalkan pujian dari makhluk kepada makhluknya, weh kamu kok ganteng sekali gitu, kamu ganteng sekali, itu tetap kembalinya kepada Allah karena yang menciptakan kegantengan dalam orang ini adalah Allah. Jadi seluruh hamd yang ada di muka bumi ini, yang ada 4 itu dikembalikan kepada Allah. Falhamdu, dan adapun segala puji itu lillahi bagi Allah, al-qadimi zat yang qadim, al-awli zat yang mengawali, al-akhiri zat yang tanpa akhir, al-baqi zat yang selawas-selawas, bila tahawuli ingkang tanpa perubahan, bahasa Jawa ini. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian sholawat serta salam tercurahkan, sarmada itu selawas-selawas, hale nempel, ala nabi khairi man qad wahada, ala nabi kepada nabi, khairi man sebaik-baiknya man, qad wahada yang telah melakukan tauhid sapa man. Jadi wahada ini dia fi'il madhi. Di sini ada alif karena lil itlaq, mengikuti wazan setelahnya. Sarmada mengikuti nazam yang ada. Aslinya tidak ada alifnya. Wahada fi'il madhi. Jadi qad wahada yang telah melakukan sebenar-benarnya tauhid sopoman, yang mannya kembalikan kepada Nabi, khairi man qad wahada. Wa alihi, dan salat serta salam juga kepada alihi, keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa man tabi'a, dan mereka yang mengikuti apa? Sabila dinil haqqi, jalan agama yang hak, yang benar, ghairu mubtadi, yang tanpa bid'ah, yang bukan bid'ah. Maksudnya adalah yang bukan mukhalif lil ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un bil basir wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Wa ba'du, wawunya merupakan ganti dari kata amma ba'd, seperti yang ada di sambutan-sambutan. Amma ba'd, sedangkan amma sendiri merupakan ganti daripada mahma yakun min syai'in. Jadi mahma yakun min syai'in ba'da. Setelah kita menyebutkan bismillah, sholawat serta salam, maka fa'lam, ketahuilah sopokon kabeh
Biwujubil ma'rifah, dengan wajibnya ma'rifah, mengenal Allah. Maksudnya bil yakin. Bagaimana cara mengenalnya? Min wajibin, dari hal-hal yang wajib, lillah, bagi Allah. Asyrina sifat sing tegese ada 20 sifat. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu, maka Allah itu mawjudun, ada. Sifat yang pertama adalah ada. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya Allah itu ada? Yaitu dengan mengetahui alam ini. Kita lihat alam yang sudah terlanjur ada ini. Kalau misalkan kita menggunakan kaidah-kaidah akliyah yang seperti diajarkan di ilmu mantik, seperti sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, sesuatu yang terstruktur pasti ada yang mengatur, sesuatu yang indah pasti ada yang menciptakan. Hal-hal seperti itu yang mendasari pikiran kita, akal kita. Kemudian alam semesta ini, segala sesuatu yang berubah-ubah itu hadis, dan alam ini berubah-ubah, maka alam sifatnya hadis. Dari akal seperti itu, berarti alam hadis. Kemudian muncul pertanyaan, alam yang kadung ada ini ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Yang pertama, alam semesta ini berawal dari ketiadaan, seperti yang dikatakan oleh ahli fisika, bahwasanya alam ini berasal dari benturan Big Bang. Nah, seperti itu, dan itu tertolak berdasarkan ada buku namanya Al-Janib Al-Ilahi fi Fikril Imamil Ghazali, ditulis oleh Dr. Toha Ad-Dasuqi Al-Khubayshi. Beliau mengatakan dalam kitabnya itu, jika alam muncul karena kudrohnya sendiri, artinya tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu, otomatis alam akan menjadi qadim, karena kudroh merupakan hal yang qidam. Seperti yang telah kita ketahui bersama tadi, bahwasanya alam itu hadis, dan itu batil dan mustahil. Kenapa batil mustahil? Kenapa alam ketika dikatakan sebagai qadim? Karena dia memunculkan dirinya sendiri, dan kudroh itu qadim, sehingga alam itu akhirnya bersifat qadim, dan itu mustahil dan batil. Karena kita melihat kepada sosiohistori saja, tidak usah kita menggunakan dalil nakli terlebih dahulu, kita gunakan dalil akli, atau kita menggunakan komponen terendah yang dimiliki oleh manusia, yaitu panca indera. Sosiohistori kita yang mengatakan bahwasanya sebagian alam sudah hancur, artinya sifatnya bukan kekal lagi, sedangkan qadim itu harus kekal. Contohnya seperti Krakatau, Gunung Krakatau berdiri megah dan sebagainya, kemudian hancur lebur. Kemudian pantai yang indah di Aceh, adanya tsunami, langsung hancur lebur. Nah, itu tanda bahwasanya alam tidak kekal, dan itu batil ketika mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Otomatis alam tidak bisa mengadakan dengan kudrohnya sendiri. Yang kedua, alam diadakan oleh sesuatu, ada yang mengadakan. Nah, apakah yang mengadakan ini harus ada atau yang tidak ada? Otomatis harus yang ada. Sesuatu yang ada harus diadakan oleh sesuatu yang ada dong. Gak bisa sesuatu yang ada diadakan oleh ketiadaan. Masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada? Contohnya, jangan jauh-jauh HP. HP ini kalau tanpa manusia, bayangin pola kemanusiaan atau pola hidup manusia itu tidak ada. Alam dunia ini tidak ada manusia, tiba-tiba ada HP. Mungkin nggak? Akal mana yang mengatakan bahwasanya HP muncul dengan kudrohnya sendiri, sementara akal pun dia tak punya? Oleh karena alam ini kadung ada, otomatis sesuatu yang mengadakan harus sifatnya wajibul wujud. Wajibul wujud. Itu mengapa bagaimana kita mengenal Allah itu ada. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah ada dengan pemikiran seperti tadi, artinya kita sudah tidak taklid lagi tuh. Kita meyakini secara yakin bahwasanya Allah itu ada berdasarkan komponen-komponen kita yang kita punya. Komponen terendah lah, jangan jauh-jauh. Komponen terendah kita yaitu panca indera. Kemudian Wallahu mawjudun qadimun baqi. Qadimun, Allah juga merupakan zat yang qadim, terdahulu.
Oleh karena Allah itu zat yang ada atau mengadakan sesuatu yang ada, maka posisinya wajib ada sebelum segala sesuatu ada. Maka di sini qadimun, kemudian baqi. Allah juga disifati dengan baqi, zat yang selawas-lawas ada. Kenapa baqi? Makna bakin di sini kan tersisa. Nah, kalau kita boleh ambil contoh pertandingan gulat, di mana di situ terdapat eliminasi, tersisa 5 orang, kemudian kalah, ada yang kalah lagi, tersisa 3 orang, kemudian ada yang kalah lagi, tersisa 1 orang. Itu mengapa Allah dinamakan sebagai zat yang super? Karena zat yang tersisa, zat yang tidak bisa tersaingi oleh apapun. Kemudian mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, mukhalifun berbeda, lil khalqi marang makhluk, berbeda dari makhluknya, bil itlaqi secara mutlak. Bagaimana kita mensifati Allah itu berbeda? Adalah dengan cara menghempaskan seluruh pola kemanusiaan yang ada pada diri kita ketika berpikir tentang Allah. Contohnya adalah bertanya, Allah itu di mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan berpola, pola yang dimiliki oleh manusia. Yang mempunyai tempat, yang punya waktu itu manusia, dan itu semua pola manusia. Pola manusia itu fana. Ketika kita menjadikan pola itu untuk mempertanyakan keberadaan Allah, di mana Allah? Artinya Allah membutuhkan tempat. Ketika sifat-sifat fana ini kita tanyakan kepada sifat Allah yang qadim, maka nanti berarti kita sendiri itu mengfanakan Allah. Nah, kita nggak boleh. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, Allah berbeda marang makhluk secara mutlak dengan mengesampingkan seluruh pola-pola kemanusiaan yang ada pada diri kita ketika kita berpikir tentang Allah. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy, qadirun muridun alimun bi kulli syai. Wa qaimun ghani, wa qaimun jumeneng, berdiri sendiri. Ghani sugih. Maknanya sugih itu ya istighna'uhu an kulli siwah. Beliau tidak membutuhkan kepada selain dirinya sendiri. Yang namanya kaya, kalau seseorang sudah kaya, itu tidak membutuhkan kepada apapun loh. Kepada apapun. Termasuk kepada tetangganya. Dia sudah bisa menguasai itu semua dengan uang yang dimiliki. Nah, makna sugih seperti itu. Nah, Allah disifati ghani, kaya. Artinya istighna'uhu an kulli siwah. Dia tidak membutuhkan kepada selain dirinya sendiri. Kemudian ada yang menanyakan, gimana dengan singgasana arsy? Beliau duduk di arsy. Lah, kita lihat dari segi siapa yang membutuhkan gitu. Memang iya Allah menciptakan arsy, tapi apakah setiap Allah menciptakan sesuatu itu berarti Allah membutuhkan kepada sesuatu yang dia ciptakan? Kan enggak. Allah menciptakan dunia ya tinggal menciptakan aja gitu. Enggak ada pikiran mau gimana dan sebagainya. Butuh pada dunia enggak, atau Allah menciptakan makhluknya, manusia contohnya, itu untuk ibadah kepada saya, enggak butuh. Itu perintah Allah kepada makhluknya aja untuk beribadah kepadanya. Adapun kebutuhan Allah kepada makhluk ini enggak ada. Artinya ketika Allah menciptakan arsy, tempat duduknya, singgasananya di arsy sana, itu tidak berarti bahwasanya Allah membutuhkan arsy. Justru arsy itu membutuhkan kepada Allah. Karena arsy menjadi agung karena Allah. Tanpa Allah, arsy tidak agung. Dan apakah Allah ketika tidak arsy, keagungannya hilang? Kan tidak. Itu makna daripada wa qaimun ghani. Kemudian wa wahidun wa hayy. Wa wahidun zat kang tunggal. Wa hayy dan zat kang hayy, hidup. Nah, hayy ini merupakan satu-satunya sifat yang dia tidak memiliki ta'aluk kepada sifat-sifatnya yang lain, berdiri sendiri. Maujud, qadim itu ta'aluknya kepada hayy. Artinya seluruh sifat-sifat yang ada itu membutuhkan kepada zatnya Allah yang hidup gitu. Kalau misalkan zat Allah yang hidup ini tidak ada, otomatis zat sifat-sifat yang lain itu tidak akan bisa berdiri. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Qadir zat kang kuasa, muridun zat kang berkehendak, alimun bi kulli syai mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Nah,
qadir murid itu ta'alluqnya bil mumkinat. Jadi ketika Allah berkehendak, ketika Allah berkuasa melakukan kehendak kemudian berkehendak, itu ta'alluqnya adalah sesuatu yang mumkinat, yang statusnya itu mungkin ada mungkin gak ada, seperti alam semesta ini, makhluknya Allah mati dan hidup dan sebagainya, menghidupkan manusia dan sebagainya. Nah, bukan ta'alluqnya kepada yang wajib. Sedangkan alimun, sifat ilmunya Allah itu ta'alluqnya kepada sesuatu yang wajib. Nah, maksudnya seperti ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu tidak akan pernah terjadi sebelum dia melewati qudrah iradahnya Allah. Jadi urutannya adalah ilmunya Allah terlebih dahulu, kemudian qudrah iradah melegalitaskan ilmunya Allah di alam dunia. Contohnya seperti ini. Ketika ilmunya Allah mengatakan bahwasanya alam semesta ini akan kiamat 20 tahun lagi. Nah, nanti yang melakukan atau mentahqiq alam semesta ini hancur, nanti qudrah iradahnya Allah. Ataupun misalkan anak ini sudah dipatenkan oleh ilmunya Allah meninggal pada umur ke-25 tahun. Nah, yang melaksanakan itu adalah qudrah dan iradahnya Allah maksudnya. Nah, kemudian ada yang menanyakan, apakah ilmunya Allah bisa dirubah? Tadi kan kita mengatakan bahwasanya qudrah iradahnya Allah itu ta'alluqnya kepada mumkinat, sesuatu yang mungkin terjadi, dan itu sudah tertulis di ilmunya Allah. Apakah qudrah iradahnya Allah ini bisa melegalitaskan sesuatu yang tidak ada di ilmunya Allah? Contohnya ada yang menanyakan seperti ini. Kalau misalkan satu orang ini nanti ditakdir meninggal pada umur 25 tahun, apakah Allah bisa mengqudrah iradahkan anak ini meninggal di umur yang ke-10 tahun? Bisa nggak? Jawabannya tidak, karena qudrah iradah harus melalui ilmunya Allah, dan seluruh alam semesta ini itu harus telah melewati qudrah iradahnya Allah. Makanya ketika kita berbicara tentang doa merupakan senjatanya orang mukmin, doa itu bisa merusak bisa merusak ilmunya Allah. Artinya bisa mengutak-atik itu tuh. Artinya kita keluar dari pola ini gitu. Orang yang cerdas adalah orang yang menyadari bahwasanya Allah itu hidup di luar pola-pola yang telah dibuatnya. Artinya sekalipun Allah telah menentukan ilmunya Allah seperti ini dan sebagainya, tapi Allah masih bisa memberikan kasab kepada makhluknya untuk berdoa dengan menggunakan doa. Itu bisa berubah hal itu. Tapi ini perdebatan panjang. Ala kulli hal, segala sesuatu yang di alam semesta ini terjadi itu wajib melewati qudrah dan iradahnya Allah. Jadi sesuatu yang telah terjadi itu telah mengalami izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedih ketika kita mendapatkan sesuatu yang dirasa kita kurang baik dan sebagainya. Karena kebaikan bisa jadi dari arah lain itu terbaik, tapi kita hanya bisa melihat dari sesuatu yang buruk, maka kita merasa sedih. Padahal yang terbaik itu adalah sesuatu yang dari sisi Allah, dan manusia belum tentu menyadari itu. Dan qudrah iradahnya Allah itu berbeda dengan kehendaknya manusia. Kalau kita berbicara, manusia lebih bisa berkehendak gitu. Kita bisa ambil contoh, kalau misalkan manusia sedang kedinginan di gunung misalkan, kemudian dia membenturkan dua benda, membenturkan pentul korek dengan koreknya, sehingga muncullah percikan api. Apakah percikan api itu merupakan kehendak kita? Kan enggak. Kehendak kita itu terbatas kepada membenturkan dua benda itu saja. Adapun percikan api yang dihasilkan dari kedua benturan itu merupakan qudrah iradahnya Allah, af'alnya Gusti Allah. Jadi berbeda. Kemudian sami'unil basir wal mutkalimu. Sami' maha mendengar, al basir maha melihat.
wal mutakallimu maha mengendikan, berbicara. Maknanya adalah dal. Innal kalam la fi fuad. Kalamnya Allah itu mengandung petunjuk. Dari mutakallim, orang yang mengendikan. Orang yang mengendikan. Hei, kamu sholato, itu merupakan petunjuk. Kalamnya Allah itu maknanya adalah petunjuk atau fuad. Nah, seperti itu. Kemudian lahu sifatun sab'atun tantazimun, dan dari itu terdapat sifat-sifat sab'atun yang ada 7 tantazimu yang tadi urut opo sifat sabak tadi. Jadi kita tadi berbicara tentang wujud, qidam, baqa, kemudian mukhalafatul hawadisi. Kemudian dimulai dari sifat qudrah, iradat, ilmu, hayah, sama, basor, kalam, ada 7. Itu kita gandakan menjadi 2, berarti 14. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam, kemudian digandakan qadiran, muridan, alimun, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Jadi ada 14 ditambah sifat salbihahnya Allah yang tadi kita sebutkan, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, kemudian wahdaniyat yang ada 5, berarti 19 ditambah 1 wujud, sudah ada 20. Nah, itu tadi merupakan sifat wajib 20 bagi Allah. Kemudian tinggal kalikan kepada sifat mustahil yang ada 20 juga, merupakan kebalikan daripada ke-20, berarti sudah ada 40. Sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20. Jadi total sudah ada 40 sifat. Faqudratun iradatun sama'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, lan sifat hak atau sifat wewenang, sifat bolehnya itu bifadlihi, kelawan anugerah Gusti Allah, wa adlihi, dan atas nama adile Allah, tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, utawi ninggal apa aja, meninggalkan apa aja, likullin bagi setiap mumkinin barang kang berstatus mungkin, ka fi'lihi seperti ngelakoni apa itu mungkin. Contohnya seperti alam ini. Maksudnya boleh-boleh saja Allah tidak menciptakan alam ini, boleh-boleh saja Allah mengadakan alam ini. Itu sifat jaiznya Allah. Itu adalah meninggalkan setiap sesuatu yang mungkin atau yang termasuk yang sudah kadung ada ini. Contohnya seperti Gunung Krakatau itu, Allah sudah mengadakan Krakatau, kemudian boleh tuh tiba-tiba Allah mentiadakan Gunung Krakatau itu, karena memang status Gunung Krakatau itu adalah mungkinat. Sekalipun dunia ini sudah ada, ataupun sekalipun Krakatau itu sudah ada, tetap statusnya mungkinat, tidak wajib ada lagi, karena sifat yang wajib ada itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.